Tata cara persembahan online menggunakan kode QR. Langkah pertama, scan kode QR dengan aplikasi pembayaran digital yang Anda miliki. Pada contoh kali ini, kami menggunakan ShopeePay. Namun, Anda bisa menggunakan aplikasi pembayaran digital lainnya. Langkah kedua, silakan mengisi jumlah taburan Anda. Setelah itu, tekan tombol lanjutkan. Langkah ketiga, masukkan PIN, maka persembahan Anda akan diproses. Selanjutnya, Anda akan menerima pemberitahuan bahwa persembahan Anda telah berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih di Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam ibadah streaming GKI Kerajaan Allah Jepara. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sediakan waktu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik bagi Dia karena Dia sangat mengasihi kita semua. Dia mau relakan berikan segalanya buat kita. Kita berikan waktu yang terbaik bagi Dia. Kita curahkan isi hati kita. Kita curahkan kerinduan kita akan Dia. Mari kita masuk dalam doa. Syukur bagi Bapa, Engkau Allah penuh kasih. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun Tuhan, oleh ruang dan waktu Yesus. Janji-Mu tetap ya dan amin bagi kami Bapa, dimanapun kami berada Yesus. Kuasa-Mu mampu bekerja mengatasi segala rintangan Tuhan. Untuk itu kami bisa mengharapkan Engkau Yesus. Kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau Yesus ada kekuatan kami, di dalam Engkau ada kelepasan Bapa, di dalam Engkau ada pemulihan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang bentuk kami Bapa, Engkau pulihkan kami Yesus. Bahwa kami itu lebih lagi dikatakan ke Tuhan jadi murid-murid-Mu yang setia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ingin berikan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Seluruh pujian kami agungkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan. Engkau Bapa yang setia, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapa
kasih Bapa. Kami bisa mengandalkan Kau Tuhan. Kami bisa percayakan Kau Yesus, karena Kau Allah yang setia pada kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau lepaskan pandangan-Mu dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena Kau Allah sangat baik, sungguh-sungguh sangat baik bagi kami. Mari semuanya percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus Allah yang baik. Amin. Kita tinggikan namanya, kita agungkan Dia. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat bebanku.
sore bagimu Bapa, bagi namamu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia, Kau yang memulihkan kami Tuhan. Kau yang tahu segalanya akan kami Tuhan. Kau yang tahu akan beban hidup kami Yesus. Kau yang mampu pulihkan kami Bapa. Mari lihat setiap kami Yesus. Lihat setiap hati kami Bapa. Kau yang tampung air mata kami. Kau yang melakukan pemulihan bagi kami. Sungguh Engkau tahu ada yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Kau setia memulihkanku. Sungguh Engkau tahu ada yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku,
Lengkapi setiap kami Tuhan akan firman-Mu Yesus. Jadikan kami sebagai tanah yang subur bagi firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan waktu kami untuk dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami Bapa. Juga Tuhan Bapa-Mu Engkau pakai Bapa memberitakan firman-Mu Yesus. Kami percayakan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang setia. Amin. Shalom jemaat JKI Keluarga Allah Jepara, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa Anda kembali hari ini. Dan saya Pastor Anton dari JKI Maranatha dan Unlimited Fire. Senang sekali bisa melayani Anda hari ini. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, doa saya seperti dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, kepada Anda semua dimanapun Anda berada di rumah masing-masing. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya diberikan tema tentang menghormati Tuhan. Dan hari ini saya spesial akan menyampaikan judulnya adalah menghormati proses Tuhan di masa pandemi. Sekali lagi hari ini saya akan sampaikan menghormati proses Tuhan di masa pandemi. Tentu hampir setiap kita nggak pernah menyangka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tahun 2020 ini menjadi tahun yang seperti ini gitu ya. Ya mungkin kita awal-awal mendengar, oh ada virus dari Wuhan gitu ya. Tapi kita nggak pernah menyangka bahwa dampaknya itu akan seperti ini. Secara gereja, sudah 6 bulan ini kita beribadah secara online, tidak bisa bertemu secara fisik. Belum di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada beberapa dari kita yang selama ini mungkin kita sudah punya pekerjaan yang settle, pekerjaan yang tetap, yang sudah mapan. Tapi di tahun ini kita harus kehilangan semuanya. Mungkin ada dari Anda. Mungkin ada Anda yang dirumahkan, ada yang mengalami PHK, atau Anda kehilangan customer yang selama ini biasanya, wah kalau dia yang order sih pasti aman sih gitu. Nah ternyata kita kehilangan di tahun ini. Dan pada akhirnya kita mungkin memutuskan untuk merintis usaha baru. Dan saya tahu belajar hal yang baru itu tidak mudah. Untuk merintis sesuatu yang baru itu it takes time, butuh waktu, nggak bisa langsung sukses gitu ya. Dan belum lagi Bapak bisa dikasih Tuhan, anak-anak kita sekarang nggak bisa sekolah secara datang ke sekolah gitu ya. Kita harus daring, harus sekolah di rumah. Padahal kita sedang merintis usaha, dan ketika kita merintis usaha kita harus menemani mereka sekolah. Oh, it takes time, itu ngambil waktu yang banyak sekali sehingga mungkin selesai dari semuanya itu kita begitu kelelahan. Dan Tuhan, mau sampai kapan terus begini? Mungkin ada dari Anda yang mengalaminya, terutama ibu-ibu ya, harus menemani, oh anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan sekolah di saat yang bersamaan, itu tidak mudah. Nah, tapi saya mau katakan, secara manusia, saat kita mengalami ini semuanya, pasti kita ingin situasi ini segera berakhir. Betul tidak? Pasti kita ingin, cepat selesailah. Saya pun juga gitu ya, saya punya pikiran yang sama. Tapi satu hal yang harus kita tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Amin. Tuhan kita, Dia tahu yang terbaik untuk setiap kita, untuk hidup kita. Jadi kalau Dia izinkan kita mengalami suatu keadaan tertentu sama seperti saat-saat ini, saya sangat percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin bentuk dalam hidup kita dan proses dalam hidup kita. Mari yang percaya katakan amin. Jadi sadari ini. Jika Tuhan belum merubah situasimu, itu artinya Tuhan mau memakai situasi itu untuk mengubah hidupmu. Wow, jika Tuhan belum merubah situasi kita, itu artinya Tuhan mau memakai situasi ini untuk merubah hidup kita. Seperti bangsa Israel ketika masuk ke dalam padang gurun, butuh waktu yang sangat panjang. Apa yang terjadi? Ulangan 8 ayat yang kedua, dalam terjemahan firman Allah yang hidup saya bacakan. Ingatkah kamu bagaimana Tuhan membawa kamu melalui padang gurun selama 40 tahun itu? Ia merendahkan hatimu dan menguji kamu untuk mengetahui sikap hatimu. Apakah kamu benar-benar menaati Dia atau tidak? Jadi saya mau katakan, jangan batasi Tuhan dengan pengertian kita sendiri.
Dia Tuhan yang tidak terbatas. Dia Tuhan yang tidak terselami. Dan dia akan memakai banyak hal-hal yang tidak terduga untuk mengajarkan sesuatu dalam hidup kita, untuk membentuk hidup kita. Ada banyak hal. Jangan batasi Tuhan dengan hal yang harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Itu sempit. Saya mau katakan seperti ini. Kadang Tuhan mau menentangkan badai. Tapi kadang Tuhan mungkin badainya belum berhenti. Tidak menenangkan badai, tapi Tuhan menenangkan kita untuk kuat menghadapi badai. Amin. Lalu, kadang Tuhan mengangkat masalah kita. Tapi kadang Tuhan memakai masalah untuk mengangkat hidup kita. Jadi lalu melalui masalah itu, kita akan mengalami promosi dari Tuhan. Ini menarik. Terkadang Tuhan mau meluputkan kita dari masalah. Terkadang Tuhan mau membentuk kita melalui masalah itu. Terkadang Tuhan mau menyelamatkan kita lewat masalah itu. Jadi saya mau katakan itu semua kedaulatan Tuhan, gitu ya. Jadi jangan kotak-kotakin, jangan kita punya pikiran yang sempit. Itu semua kedaulatan Tuhan. Dan yang harus kita lakukan adalah trust His heart, percaya hatinya. Karena pada akhirnya nanti semuanya, walaupun mungkin kita harus melalui masalah atau masalahnya diluputkan atau Tuhan membentuk kita lewat masalah, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sadari ini. Iman dan pengharapan tidak hanya tentang mengalami mukjizat pertolongan dari Tuhan. Tapi iman dan pengharapan itu juga artinya kerelaan kita untuk menerima kedaulatan Tuhan bagi hidup kita. Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya kepadamu. I trust you, I honor you, aku menghormatimu. Itu yang namanya menghormati Tuhan, honoring God. Menghormati proses Tuhan. Apalagi saat ini di masa pandemi untuk setiap hidup kita. Saya jadi teringat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, quotes dari rekan saya di Semarang Youth Community namanya Pastor Yogi dari Alpha Omega. Dia berkata seperti ini, iman yang besar memindahkan gunung. Iman yang benar tetap setia walaupun gunung tidak pindah. Itu artinya apapun yang terjadi, Tuhan, aku percaya, I trust you, I trust your process in my life. Aku percaya prosesmu dan aku menghormati prosesmu. Gunung pindah, puji Tuhan. Walaupun gunung tidak pindah, aku tetap setia dan percaya. Amin. Nah, pertanyaannya hari ini adalah, kenapa Tuhan izinkan kita diproses di masa pandemi ini? Sehingga kalau kita tahu ini, kita sadar hal ini, maka sikap hati kita bukan lagi mempertanyakan, tetapi mempercayai. Amin. Mempercayai Dia dan menghormati Dia. Aku mau apapun yang terjadi, aku mau percaya dan aku mau menghormati proses yang Kau berikan dalam hidupku. Nah, ini satu hal yang sederhana tetapi tidak sederhana gitu ya. Sederhana disampaikan tetapi tidak sederhana untuk dilakukan. Tapi saya percaya bersama Tuhan kita bisa melewatinya. Amin. Nah, kenapa Tuhan izinkan kita diproses di masa pandemi ini? Yang pertama adalah supaya kita menjadi dewasa rohani. Amin. Supaya kita menjadi mature, dewasa. Karena ini adalah waktu-waktu yang sangat krusial di mana Tuhan mau menyadarkan kita bahwa kehidupan rohani kita adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Ini waktu yang terbaik ini, masa-masa pandemi ini. Supaya kita sadar bahwa kehidupan rohani kita adalah tanggung jawab pribadi kita. Bagus kita punya mentor. Bagus kita punya bapak rohani. Punya senior pastor, punya gembala sidang. Atau kita bertumbuh di komsel. Dimuridkan di gereja lokal. Dan itu harus gitu ya, supaya kerohanian kita, pertumbuhan rohani kita terlihat dan bertumbuh. Jadi mungkin kita bisa berkata, wah, aku kalau ibadah minggu di JKI Jepara itu ya, wah waktu ikut, waduh waktu menyembah Tuhan, waduh aku merasa dikuatkan, waktu dengar firman, aduh aku belajar hal yang baru. Itu keren, itu bagus. Tapi saya mau katakan, kita juga harus sadar, di satu titik nanti, kita nggak bisa mengandalkan manusia. Betul? Kita nggak bisa mengandalkan gembala kita. Kita nggak bisa pada akhirnya mengandalkan komsel kita. Karena mungkin di situasi-situasi seperti ini, mungkin
gerak kita terbatas. Nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ dulu, supaya tidak tertular atau segala macam, ya kan? Kita dibatasi. Dan saya mau katakan di masa-masa ini, hidup kita berkemenangan atau tidak, itu tergantung juga dari apa yang kita bangun setiap hari dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar setiap minggu, bukan hanya hari Minggu aja, wah aku dapat kekuatan baru. Tetapi Tuhan mau di masa-masa ini setiap hari, daily with God. Itulah yang akhirnya membuat kita berkemenangan dalam kehidupan. Jadi kalau tidak, kalau kita mengabaikan itu, saya mau katakan di masa-masa ini akan rawan sekali dalam kehidupan kerohanian kita menjadi drop. Iya, karena kan kita nggak bisa komsel ketemu secara fisik, kita nggak bisa ke gereja ketemu secara fisik, dan banyak hal, untuk mau ketemu juga mikir-mikir beberapa kali gitu kan. Mungkin kita banyak di rumah atau keluar seperlunya. Jadi saya mau katakan, hal-hal ini yang membuat kita, kalau kita nggak melatih diri kita, membangun diri kita setiap hari, walaupun di rumah saja kita terus bersekutu dengan Tuhan, ya pasti pada akhirnya kita akan lemah. Kalau kita mengandalkan sekedar hari Minggu, soalnya kalau nggak ketemu secara fisik hari Minggu tuh nggak greget gitu loh. Kalau cuma lihat online tuh nggak greget, ya pasti nanti kehidupan rohani kita akan semakin menurun, akan lemah. Atau mungkin kita mulai merasa, aku kok sekarang merasa sendirian ya. Kok nggak ada yang support aku ya? Katanya keluarga, katanya peduli. Iya, tetapi semua juga mengalami pergumulan yang sama hari-hari ini dan butuh support. Jadi kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Lalu mungkin kita sedang merintis usaha baru. Belum menemani anak-anak daring dan gimana caranya ini? Waktu udah tersita banyak. Nggak tahu lagi gimana mau membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya pasti lama-lama kerohanian kita akan drop gitu ya. Jadi hari ini saya mau katakan, Tuhan menggoncangkan kenyamanan kita di masa pandemi ini untuk satu hal yang baik loh. Yaitu apa? Kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani kita. Untuk tidak mengandalkan hanya sekedar pada hari Minggu atau pada hamba-hamba Tuhan tertentu. Tetapi your spirit, your responsibility. Di dalam hidupmu, kerohanianmu, itu tanggung jawab pribadi kita untuk membangunnya setiap hari. Dan kalau kita mau membangunnya setiap hari, itu yang namanya maturity, kedewasaan. Amin. Karena di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, dalam terjemahan versi mudah dibaca berkata seperti ini. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku membuat rencana seperti kanak-kanak. Ketika aku dewasa, aku berhenti melakukan yang kekanak-kanakan. Apa itu kekanakan? Terlalu depending. Apa-apa, mami, daddy, nggak bisa ini, nggak bisa itu, tolong. Depending. Tetapi orang yang mature, orang yang dewasa, bisa melakukannya dan bertanggung jawab dalam hidupnya secara pribadi. Termasuk kehidupan kerohanian kita. Amin. Karena kalau tidak, saya mau katakan, terlalu sering kita sibuk meminta Tuhan mengurusi hal-hal yang sebenarnya jika kita dewasa rohani, itu sudah bukan lagi masalah. Amin. Kalau kita merasa, aku merasa nggak ada yang support, itu nggak akan terjadi kalau kita tahu bahwa kita nggak sendiri dalam hidup ini. Ada Tuhan yang senantiasa ada bersama kita di dalam segala musim kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu sadari ini, kenapa Tuhan mau kita diproses di masa pandemi ini. Tuhan mengasihi kita, iya, sangat. Tetapi Tuhan tidak memanjakan kita. Bedakan antara mengasihi dan memanjakan. Tuhan mengasihi kita, tapi tidak memanjakan kita. Dia berkata kita anaknya, tapi bukan berarti kita bisa hidup kekanak-kanakan. Amin. Your spirit, your responsibility. Kehidupan rohanimu adalah tanggung jawab pribadimu. Saya berdoa supaya ini menguatkan Anda dan memberkati Anda. Amin. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan izinkan kita masuk di masa proses di masa pandemi ini? Supaya kita sadar dan menghormati Dia. Menghormati prosesnya, supaya kita sadar bahwa aku melewati ini, ada di masa ini, supaya aku didewasakan. Iya. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan kita masuk ke masa pandemi ini, diproses di masa pandemi ini? Yang kedua adalah supaya memperlihatkan kualitas hidup kita
kualitas kondisi hati kita dan dasar apa yang selama ini kita bangun. Karena kalau tidak terjadi apa-apa, ya semua akan terlihat sama. Betul tidak? Tapi firman Tuhan katakan ketika ada hujan dan badai, maka terlihat bangunan yang dibangun dengan dasar yang benar dan dasar yang tidak benar akan terlihat. Oleh sebab itu di masa-masa ini ketika ada sesuatu yang digoncangkan, kenyamanan kita digoncangkan, comfort zone kita digoncangkan, yaitu supaya memperlihatkan dasar apa yang selama ini kita bangun. Kenapa? Karena apa yang terjadi hari ini itu akan mempersiapkan kita menghadapi musim selanjutnya. Dan Tuhan ingin mempersiapkan kita supaya kita kuat menghadapi musim selanjutnya. Nah, Bapak bisa dikasih Tuhan, Jemaat JKI Jepara, satu hal yang harus kita pegang. Saat kita sedang menghadapi masa sulit, jangan hanya berfokus dengan apa yang sedang kita lihat. Tetapi berfokuslah dengan apa yang Tuhan mau lihat di dalam hidupku. Ini beda banget. Kalau sekedar apa yang kita lihat, ya situasi makin berat, semakin tidak mudah, semua serba terbatas, banyak pintu yang tertutup, masa-masa yang berat, itu apa yang kita lihat. Tapi jangan hanya berfokus dengan apa yang sedang kita lihat, tapi apa yang Tuhan mau lihat dalam hidupku. Ini menarik. Pertanyaan sekarang, saat kita sedang menghadapi masa sulit, apa yang sedang Tuhan lihat dalam hidup kita? Pastinya yang Tuhan mau lihat adalah apa yang kita bangun selama ini. Yang kedua, respon hati kita seperti apa? Reaksi hati kita seperti apa? Fokus kita seperti apa? Kepercayaan kita bagaimana? Itu yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita. Jadi, saya berdoa, ketika kita tangkap ini, kita sadar bukan, why Lord? Kenapa Tuhan? Tapi, Tuhan, apa yang Kau mau lihat dalam hidupku? Tunjukkan kualitas yang kita bangun setiap hari bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kita tentunya, tapi karena Roh Kudus yang menguatkan kita setiap hari. Nah, Bapak-Ibu saudara dikasih Tuhan, salah satunya juga apakah kita tetap bisa praise Him, worship Him, menyembah Dia di tengah masa-masa sulit. Itu akan menunjukkan kualitas hidup kita. Karena hal yang paling krusial di tengah kondisi yang berat ini, di masa sulit ini adalah worship God. Tetap menyembahnya, tetap menghormatinya di tengah situasi yang tidak menentu. Itu penting. Ada satu kisah yang menarik Bapak-Ibu saudara dikasih Tuhan di dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Ini kisah yang changing my life itu, mengubah hidup saya. Dan saya berdoa supaya ketika ini disampaikan, ini akan menjadi blessing untuk Anda semuanya. Mari kita akan baca di ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini menarik. Ketika Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tapi aku mau bersorak-sorak di dalam Tuhan, itu situasinya gak sekedar dia ngomong doang gitu ya. Tetapi saya mau katakan, latar belakang dari apa yang sedang Habakuk alami ini sangat tidak mudah. Ini benar-benar yang big krisis. Krisis yang sangat tidak mudah. Karena kondisi mereka itu sedang di tengah hukuman Allah atas Yehuda. Jadi banyak hal yang dia lihat dan dia nggak habis pikir gitu. Kenapa Babel dibiarkan saja menindas bangsanya seperti itu dan sangat mengerikan. Jadi ada banyak pertanyaan di dalam hidupnya yang kok bisa ini dibiarkan terjadi? Kok bisa dengan penindasan yang seperti ini? Dia sedang mengalami kondisi penghukuman Allah atas Yehuda. Itu yang dialami oleh Habakuk. Dan belum lagi ketika dia katakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
hasil pohon zaitun mengecewakan, hasil ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Itu artinya sebenarnya Habakuk sedang menggambarkan bahwa sebenarnya hal-hal itulah semua yang padanya bangsanya itu bergantung sebenarnya. Tetapi kita lihat semuanya itu mengecewakan. Mata pencaharian dan hasil pertanian yang sebenarnya diharapkan tetapi tidak bisa menghasilkan. Jadi itu situasi yang tidak mudah. Jadi saya mau katakan itu situasi krisis. Dan kalau kita korelasikan dengan keadaan kita hari ini, artinya apa yang menjadi sumber penghasilan kita selama ini yang kita andalkan, yang kita harapkan, yang tadi pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, hasil ladang tidak menghasilkan bahan makanan itu ya. Yang kita harapkan sebagai sumber penghasilan, sebagai sumber yang kita pegang, itu menjadi tertutup, close down. Dan itu terjadi dan itu tidak mudah. Dan itu yang dialami oleh Habakuk dan bangsanya. Tapi sekali lagi saya ingat apa yang disampaikan hari ini adalah saat kita sedang menghadapi masa sulit, jangan hanya berfokus dengan apa yang sedang kita lihat, tapi apa yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita. Amin. Dan luar biasa, apa respon Habakuk ketika semua yang dia harapkan itu tertutup dan banyak pertanyaan di dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan? Ayat ke-18 sekali lagi saya bacakan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ternyata di atas segala pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Kenapa semua yang dia lihat di kasat mata semuanya hasilnya mengecewakan? Tetapi dia memilih untuk tidak melihat secara kasat mata sekedar apa yang dia lihat, tetapi dia melihat apa yang Tuhan mau lihat. Sehingga dia tetap memilih untuk bersorak-sorak untuk Tuhan. Di dalam bahasa aslinya ditulis alas, yang artinya to jump of joy, atau melompat-lompat, begitu gembira, bersukacita, nggak peduli apapun yang terjadi. Dan itu yang Habakuk lakukan, to jump for joy, melompat-lompat dengan penuh kegirangan. Wow. Saya merinding kalau lihat ayat ini. Di situasi yang tidak mudah, tapi dia memilih untuk alas itu ya, melompat-lompat. To jump for joy. Itu artinya, Habakuk ini berkata seperti ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bukan situasiku yang mempengaruhi sukacitaku, tapi Tuhanlah sukacitaku di segala keadaanku. Wow. Kak Joyce Meyer, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, pernah berkata seperti ini. A joyful person is a powerful person in hard time. Seorang yang penuh sukacita adalah orang yang kuat di masa sulit. Saya berdoa supaya itu yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Sekalipun banyak sumber yang tertutup, tapi percayalah ada satu sumber yang tidak pernah berhenti mengalirkan berkah dalam kehidupan kita, yaitu Yesus itu sendiri. Allah sumber kuatku. Amin. Nah, saya berbicara seperti ini bukan sekedar teori, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Satu kali saya mendapatkan favor untuk menjadi narasumber di satu podcast gitu ya. Satu podcast dari seorang dokter muda namanya Pastor Dani Gamadi. Dan satu kali di podcast itu saya diberikan tema bagaimana tetap melayani Tuhan di tengah masa krisis. Oh, saya mulai mikir, oh iya, saya mengalaminya gitu ya. Saat di interview itu, saya teringat ketika satu kali istri saya mengalami keguguran. Dan karena diperiksa kantung jarinya tidak bertumbuh dan harus dioperasi. Kami sangat berduka di dalam peristiwa itu. Peristiwa yang sangat tidak mudah. Hati saya hancur. Apalagi setelah itu saya terus mendampingi istri saya setelah pasca operasi ya. Kenapa? Karena secara psikis supaya dia merasa comfort, dia merasa nyaman. Tapi satu titik saya baru sadar juga bahwa setelah pasca operasi itu saya ada undangan untuk melayani. Dan itu sudah lama. Dan itu sangat berdekatan.
Waktu itu saya bilang kepada istri saya gimana? Dan istri saya bilang, it's okay. Kita udah beberapa hari dan kamu nemeni aku terus. Sekarang waktunya kamu melayani. Dan waktu itu, saya rasanya sebenarnya dalam hati ini pengennya nggak mau. Kenapa? Ya, saya ini yang butuh dikuatkan gitu ya. Saya butuh dikuatkan. Saya lagi ngalami krisis ini. Masa nggak mudah, saya kehilangan seorang yang kita nantikan, kita harapkan. Tapi satu titik, saya bersyukur ada istri saya selalu menguatkan saya. Kita berdoa bersama dan satu titik di dalam perenungan saat teduh pribadi saya menulis. Ada catatan saya dan akhirnya saya posting di Instagram. Saya tulis seperti ini. There is no better response than to keep serving and loving God in the valley condition. Atau tidak ada respon yang lebih baik di masa sulit selain tetap melayani Dia dan mengasihi Dia. Bahkan di dalam kondisi lembah sekalipun. Sehingga pada akhirnya saya tetap berangkat untuk melayani dan ada banyak ratusan bahkan waktu itu ada ribuan anak muda yang mengalami Tuhan. Itu semua bukan karena saya, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang memampukan. Secara manusia saya bilang saya nggak mampu, saya yang harus dikuatkan gitu ya. Tapi Roh Kudus menyertai. Jadi saya mau katakan seperti ini. Komitmen kita kepada Tuhan tidak tergantung musim atau cuaca. Amin. Musim kita lagi nggak enak, lagi tidak mudah. Tapi kita mau belajar seperti Habakuk. Tidak ada lebih baik respon kita di masa sulit selain tetap memuji Dia, selain tetap melayani Dia, menghormati Dia di dalam segala keadaan. Oleh sebab itu, sekali lagi jangan hanya berfokus pada masa-masa sulit, tapi berfokuslah pada otot-otot rohani yang sedang Tuhan kembangkan di dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya kita menjadi dewasa, menjadi mature di dalam Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, segala sesuatu yang kita bangun di tempat yang tersembunyi, doa kita, air mata kita, waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, itu akan berdampak besar di tempat yang terlihat. Amin. Jadi, saya nggak sekedar menderita gitu, wah kehilangan. Enggak. Itu proses, part of process, itu bagian dari proses. It's not the end gitu, itu belum selesai. Karena pada akhirnya, pasca istri saya keguguran, pada akhirnya pun, di waktu yang tepat, di dalam waktunya, akhirnya kami dikaruniai putri yang cantik. Namanya Yuna Immanuela Sidarta. Immanuela, God with us. Tuhan yang bersama dengan kita di dalam segala kondisi apapun. Dan itu menjadi sukacita dan kebahagiaan kami. It's not the end gitu ya. Karena pada akhirnya, tetap janjinya ya dan amin. Tuhan karuniakan seorang putri dalam hidup kami. Anak kami yang kedua. Jadi secara manusia kami nggak mampu melewatinya. Saya ingat apa yang Pastor Adi katakan. Tuhan kita itu sukanya membisahkan orang yang tidak bisa. Karena Tuhan pada akhirnya it's all about God. Untuk Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Dan juga pada akhirnya saya mau katakan, kalau kita memutuskan mengambil respon yang benar seperti Habakuk, kita akan didapati sebagai orang yang lebih lagi didewasakan di dalam Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya ini menjadi berkat untuk Anda semuanya. Dan saya tutup dengan apa yang Pastor Stephen Furtick katakan. Luar biasa sekali. If I honor the process, God will honor the promise. I don't cut corner. I want God will and God's way. Jadi kalau aku menghormati proses Tuhan, pasti janjinya iya dan amin dalam hidup kita. Aku gak mau memotong pakai jalan pintas untuk itu. Tetapi aku mau berserah kepada God's will, kepada kehendaknya, dan kepada jalannya yang terbaik untuk diriku. Karena pada akhirnya nanti semuanya untuk kemuliaannya. Dan itu akhirnya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Saya berdoa, kenapa kita sadar kita harus melalui masa ini dua hal, ingat ini. Karena Tuhan ingin mendewasakan kita, dan Tuhan ingin melihat apa yang kita bangun selama ini. Dan apa yang dilakukannya itu untuk mempersiapkan kita di musim selanjutnya. So, hormati Dia di dalam segala keadaan. Hormati Dia di dalam segala musim. Saya berdoa supaya ini jadi berkat untuk kita semuanya. Let's pray together. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan saya berdoa Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa,
Supaya setiap kami di masa-masa ini bukan mempertanyakan keadaan, tetapi mempercayai Engkau di dalam segala keadaan. Kami bersyukur karena kami tahu walaupun ini masa yang tidak mudah, ini masa pandemi, tapi kami tahu ini semua terjadi Kau izinkan untuk mendewasakan kami. Dan Kau izinkan untuk melihat dasar bangunan apa yang kami bangun selama ini dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya hidup kami akan didapati semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Di dalam segala kondisi kami tetap memilih untuk bersyukur dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menghormati Engkau di dalam setiap proses yang Kau berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita disegarkan oleh firman Tuhan. Bila dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dengan nilai-nilai yang kita hidupi setiap hari, boleh menjadikan kehidupan kita semakin hari, semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Anton yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila berkat-berkat Tuhan senantiasa boleh melimpah terus dalam setiap kehidupan kita. Mari kita semua datang kepada Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyinari dalam kehidupan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bila diberkati setiap apa yang engkau kerjakan, diberkati setiap rumah tanggamu, diberkati setiap studimu, diberkati setiap dimanapun engkau berada. Tuhan jadikan lebih hari makin bercahaya di dalam engkau. Diberkati setiap apa yang engkau kerjakan, diberkati setiap usahamu, diberkati dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, kekuatan kesehatan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini setiap kita yang telah menerima berkat dan diberkati ujung menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.